Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ask bersama saya Hani. Kali ini kita akan membuat konten mengenai AMD Ryzen 5 7600 Non-X. Kita akan membuat konten hari ini adalah mini PC yang lumayan powerful menggunakan Ryzen 5 7600 Non-X dengan graphic card Radeon 6900 XT dan case favorit kita, Sisao B2. Kenapa kita pakai Sisao B2? Karena menurut kita ini adalah case dengan ukuran kira-kira di 11 liter yang paling mumpuni untuk build kali ini. Nanti di konten ini juga kita akan memberikan beberapa tips dan trik kepada kalian yang mau membuat mini ITX ataupun kalian sudah pakai mini ITX tapi dengan spek yang muluk-muluk, yang sangat dewa sekali, semua di cramping up masuk ke dalam mini ITX ini supaya kalian tersadarkan. Dan untuk kalian yang baru mau mulai membuat mini ITX, semoga konten ini berguna untuk kalian. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung membahas dulu komponen apa yang akan kita pakai ya. Oke, part pertama yang kita gunakan adalah prosesor ini. Nah, bentar, kalian bisa lihat di layar monitor kalian, ini adalah Ryzen 5 7600 Non-X. Nah, seperti ini bentuknya, tidak ada bedanya sama yang X, kurang lebih sama, soketnya M5. Kalian yang perlu tahu, kalau kalian beli prosesor ini, kalian akan dapat di paket penjualannya adalah AMD Wraith Shield. Nih, Wraith Shield itu apa? Coolingnya AMD yang standar seperti ini, nggak ada LED-nya, standar seperti ini, dan base-nya aluminium. Kenapa kok base-nya aluminium? Karena prosesor ini rating TDP-nya ada di 65 watt. Jadi ya, menurut AMD 65 watt itu bisa dijinakkan dengan cooling aluminium. Jadi kita tidak dapat cooling yang fancy-fancy gimana-gimana. Coolingnya seperti itu. Nah, memori yang kita gunakan dalam build kali ini adalah punyanya tim ini. Tim Vulkan Alpha DDR5 yang ada AMD Expo-nya. Ini yang speed-nya 6000. Untuk SSD kita akan menggunakan tim Cardea Zero. Ini yang pakai grafin yang Z440. Bentar, nggak kelihatan ya. Yang 1 tera. Karena kita akan menginstal lumayan banyak program benchmark di sini. Nah, ini SSD yang akan kita gunakan. M.2 dari tim Z440 Cardea yang atasnya pakai grafin. Ini dia double sided ya, jadi atas bawah ada isinya semua. Oke, 1 tera. Karena nanti akan ada banyak program benchmark yang kita gunakan. Kemudian untuk mainboard kita menggunakan ini Asus ROG Strix X670E Gaming Wi-Fi yang board mini yang banyak feature-nya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini benar-benar cramping up sekali bentuknya. Nah, ini yang kalau kalian lihat di internet, ini ada chipsetnya masuk di card slot M.2, ya ini chipsetnya X670E itu di sini. Dan kalian lihat di sini ada pen 4 cm untuk mendinginkan cooling chipset dan sandwich ini. Ini karena ini pendingin chipset sekaligus mendinginkan M.2 ini semua. Nah, bentuknya seperti ini. Ini I/O-nya komplit. Ini bagian belakangnya. Nah, oke, ini port yang akan kita pakai ya nanti ya. Kemudian untuk power supply kita akan menggunakan FSP Dagger 850 watt. Ini adalah power supply SFX yang selalu kita gunakan untuk build mini PC yang menggunakan case-case yang butuh SFX ini. Bentuknya seperti ini, 850 watt, standar sekali. Nah, cuma ini kekurangannya satu, kita menggunakan kabelnya kabel pita seperti ini. Jadi ini kabel yang tipis. Nah, kalau bisa lihat tipis, yang amat sangat susah sekali. Ini kelihatannya di layar kalian nakuknya gampang ya, karena tempatnya nggak sempit ya. Nanti begitu kalian kabel manajemen di dalam case yang sempit, ini akan jadi masalah kabel-kabel seperti ini. Ini jadi susah sekali nekuknya. Jadi mungkin next berikutnya kita akan buat custom kabelnya yang seperti biasanya saya pakai di Corsair itu, yang tanpa pita kayak gini, yang langsung satu biji itu lebih mudah untuk kabel manajemen. Nah, ini graphic card yang akan kita pakai adalah Radeon RX 6900 XT reference dari AMD. Ini adalah card yang bongsor seperti ini, card gede kayak ini. Ini reference boardnya AMD, bentuknya seperti ini. Nah, oke, outputnya. Ini makan slot sekitar 2 slot lebih dikit lah. Jadi kira-kira kalau kita mau konsepnya build mini ITX yang benar-benar menyiksa casemu, kira-kira VGA ini cocok. Kalau kamu pakai yang coolingnya sampai 2 slot lebih setengah lagi, itu terlalu berlebihan karena case yang mini-mini kayak gini ini kalau kita lebarnya terlalu gede, kita jadi
mengorbankan ukurannya gitu, jadi nggak kelihatan mini lagi. Jadi apa ya, kalau bahasa kalian kan bulky, kalau kita orang Surabaya ngomongnya jadi mentek casingmu nanti. Untuk cooling kita tidak pakai coolingnya AMD nanti, kita pakai ID cooling IS55 ini. Ini adalah coolingnya ID cooling yang low profile yang menggunakan 5 head pipe. Tingginya itu adalah 55 itu dihitung dari bawah sampai fan. Jadi tingginya 55 mili, 5 sentian. Kemudian untuk fan case kita akan menggunakan NO12015XT ini supaya senada, karena fan bahannya adalah ini. Paste, thermal paste kita selalu pakai ini. Nah, sampai colok ekonomi ini. Tapi kita punya yang versi gede, yang versi Sultan ini, versi reviewer. Karena kalau kamu dari reviewer beli ini juga tidak ada gunanya. Untuk case kita menggunakan Shisao B2. Ini case yang dulu saya gunakan ketika kita build PC menggunakan motherboardnya colorful yang B berapa itu yang warna putih itu. Yang terus kalian minta akhirnya barangnya masuk di sini. Nah, unboxing like a boss. Ini adalah case yang akan kita gunakan. Kenapa kita pakai ini? Ini menurut kita ini adalah case yang paling memadai untuk hardware-hardware yang akan kita gunakan hari ini. Karena begini, konsepnya kalau kita buat mini PC, kita tidak mungkin mau pakai case yang sekecil mungkin, tapi kita mau cramping up hardware yang high-end seperti ini. Ini prosesor sebetulnya bukan prosesor high-end ya, ini ya, 7600 non-X ini. Cuma ketika kamu taruh dia di dalam ukuran case yang mini ITX seperti ini akumulasi panasnya itu akan sangat lumayan menakutkan juga gitu loh. Jadi akan tidak berfaedah kalau kita pakai ini, misalnya kita pakai Ryzen 9, kemudian kita jalankan AMD Eco Mode sampai benar-benar jalan di 65 watt atau 95 watt. Kan ngapain kita beli Ryzen 9 kalau performanya di diskon gitu loh. Sama juga dengan graphic card-nya. Nah, akhirnya kita cari case yang paling mumpuni menurut kita, yang bisa mengkompromis semua panas dan segala plus minusnya, ya Shisao B2 ini. Oke, tanpa panjang lebar, sekarang kita mulai proses perakitannya. Tapi sebelum kita mulai merakit, saya mau menjelaskan dulu apa bedanya yang non-X ini dengan yang X. Sebetulnya speknya di atas kertas semuanya sama. Yang membedakan adalah TDP-nya non-X ini ada di 65 watt, base clock-nya dia ada di 3,8, boost clock-nya dia ada di 5,1. Sedangkan kalau kamu beli yang seri X, itu dia TDP-nya ada di 105 watt, base clock-nya dia ada di 4,8, boost clock-nya dia ada di 5,3. Jadi bedanya ada di sana. Sebetulnya kalau kita mau ngomong signifikan atau tidak, bedanya plus minus ya, tergantung pemakaianmu untuk apa ya. Kalau kita untuk main game, kayaknya beda boost clock segitu itu nggak terlalu signifikan. Cuma yang kita perlu tahu itu adalah begini, kalau kamu punya TDP 65 watt dan 105 watt, bedanya itu ketika kamu sudah jalan load-nya full, kayak kamu pakai Cinebench, achievement all core clock-nya itu kan beda antara 65 dengan 105, dimana yang 105 pasti akan lebih tinggi daripada yang 65 ini. 65 ini biasanya kalau all core-nya dia load-nya jalan itu ada di angka sekitar 4,8an, jadi nggak akan sampai ke 5,1 giga seperti advertise di websitenya AMD. Itu load-nya beda. Ini kalau kita ngomong ke Cinebench ya. Nah, bedanya sepintas seperti itu. Otomatis apa? Kamu beli yang 65 watt ini, dia akan jauh lebih dingin daripada kamu beli yang versi X. Itu sebabnya AMD hanya memberikan cooling seperti ini, yang pakai aluminium seperti ini. Karena menurut mereka, cooling ini masih mampu menjinakkan Ryzen 5 7600 non-X dengan TDP 65 watt. Kemudian ada satu poin lagi yang paling penting dan lucu sih ya. Jadi setiap kalian beli Ryzen ini, yang seri 7000 ini ada integrated grafiknya. Jadi kalau kamu sekarang bertanya-tanya, apakah Ryzen ini kalau pasang beli prosesornya harus pakai VGA? Nggak perlu, karena sudah ada integrated grafiknya. Integrated grafik RDNA 2. Ya sebetulnya bukan cuma ya, RDNA 2 ya wow, cuma ya tetap ada cumanya lagi, cuma 2 CU. Jadi 2 CU itu nggak bisa dibuat apa-apa sebetulnya. Cuma asal nyala dan bisa ray tracing. Ya kan bisa membayangkan graphic card yang amat sangat low end dengan kemampuan ray tracing. Jadi ya ray tracingmu hanya jadi slideshow nanti. Tapi at least setidaknya ini jauh lebih baik daripada tidak ada graphic card sama sekali. Nah oke, sekarang tanpa panjang lebar kita langsung build dulu PC-nya. Setelah build PC nanti kita akan melakukan pengujian dan saya akan memberikan beberapa insight kepada kalian bagaimana caranya supaya pakai PC mini seperti ini bermain game yang nyaman tanpa kita harus kepanasan dan dayanya jauh jadi lebih hemat tanpa mengorbankan performanya. Oke, sekarang kita mulai proses merakitnya.
Oke, setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, akhirnya PC-nya jadi. CPU mini AMD 7600 non-X kita jadi. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat ini ada perbedaan dari apa yang saya omongkan di awal. Kalau di awal tadi saya pengennya pakai 4 fan tipis ini, tapi pada prakteknya saya pakai 2. Karena kamu bisa lihat di bawah ini tempatnya amat sangat minim sekali ya. Ini kandang-kandang ular ini nggak bisa masuk kalau ada fan tipisnya di sini. Kenapa nggak bisa masuk? Jadi saya sudah coba fan itu saya kasih konfigurasi di bawah. Kan kabel-kabel ini pasti akan masuk ke dalam fan. Nah, saya sudah kasih fan grill. Cuma masalahnya adalah kabel pita yang seperti ini ketika kita merapikan, karena dia pita dan susah ditekuk. Jadi kalau bahasa Jawanya kita maksa masuk ini semua di sini ngempel jadi satu, itu dia akan menekan fan-nya. Jadi fan itu akan menekan dan bilah-bilah fan-nya itu ada yang kena ke rumahnya case ini. Jadi sesekali dia akan ada blade-nya fan yang kena case ini. Jadi akhirnya kita putuskan untuk kita tidak pakai fan, kita biarkan seperti ini. Jadi case ini sebetulnya nanti kita mainnya negatif airflow, jadi tidak ada fan yang untuk masukkan angin dingin. Jadi semuanya berdasarkan lubang-lubang yang ada di sini. Ini bagian sampingnya seperti ini. Kalau kalian lihat, ini kandang ularnya untuk RGB. Jadi kalau kalian nggak pakai RGB mungkin akan lebih simple. Kalau nggak pakai RGB mungkin bisa pakai 2 fan di bawah sini. Nah, ini yang bagian yang menghadap ke graphic card ya. Sekarang saya pindah sebentar supaya kalian bisa lihat ini bagian ke CPU-nya. Nah, jadi ini bagian yang menghadap ke CPU-nya. Kalian bisa lihat kita pakai fan 12 cm M.2 di sini di bawah ini untuk SSD-nya, ini power supply-nya. Kenapa kita pakai heatsink fan yang 12 cm? Ini supaya dia bisa mendinginkan memori sama chipset ini. Karena kalian yang harus ingat ini adalah X670E yang pakai chipset di slot M.2 ini. Jadi seperti ini penampakannya kira-kira. Kalau RGB-nya ini memang kita pakai default ya. Kita belum setel pakai Armoury Crate karena downloadnya gede 1, sekian giga. Jadi kita pakai defaultnya seperti ini. Kalau kalian mau merubah-rubah, kalian pakai Armoury Crate nanti tinggal bisa dirubah atau dimatikan. Karena kalian semua pemuja RGB, makanya saya pakai fan RGB. Saya tidak pakai fan yang tanpa RGB yang biasanya saya suka. Nah, oke, jadi penampilannya seperti ini kira-kira. Kalian bisa lihat. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan melakukan pengujian. Jadi test band yang akan kita gunakan semuanya spek dari komputer ini kalian bisa lihat di sebelah kanan saya. Lihat deh. Speknya seperti ini. Nah, nanti kita akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan ke kalian. Kalau kita cuma membuat konten yang isinya cuma review AMD 7600 Mini ITX bisa buat main game kiri kanan, kan itu kan konten basi ya. Semua orang bisa buat seperti itu ya. Kita akan mengajarkan di sini bagaimana kita mengoptimalkan AMD Ryzen 5 7600 ini supaya dia bisa berjalan lebih optimal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada tambahan lagi yang kita perlu belajar dan menyamakan persepsi kita masing-masing. Ini adalah poin terakhir yang paling menyenangkan untuk kalian pengguna Mini ITX sih. Jadi sekarang kita lihat dulu ke BIOS-nya dulu ya. Apa settingan apa aja yang akan saya lakukan dan bagaimana mengapply tweak-nya. Kalian bisa lihat ini kita sudah masuk ke BIOS-nya dari motherboard Asus ini. BIOS yang saya gunakan itu adalah versi 1222, duanya 3 kali. Ini adalah BIOS terakhir ketika kita membuat konten ini ya. Settingan yang saya gunakan itu semuanya auto as it is, tidak ada yang saya rubah kecuali saya menjalankan AMD Expo 2 ini. Expo 2 ini adalah expo profile dari memori menggunakan setting timing dari vendornya. Jadi bukan yang dioptimize sama Asus. Kalau yang dioptimize sama Asus adalah Expo 1. Kemudian yang saya rubah berikutnya adalah fan-nya. Karena ini Mini ITX, kita mau menjaga suhunya supaya paling masuk akal, reasonable, dan paling nyaman untuk kita menggunakan komputer ini baik main game ataupun bekerja ataupun idle atau nonton film. Fan profile-nya untuk CPU saya set ke turbo. Begitu pula dengan cases-nya juga ke turbo juga. Untuk chipset fan dan lain-lainnya semuanya tetap sama. Jadi ini adalah settingan defaultnya kita seperti ini. Kemudian untuk tweakingnya kita beralih ke sini. Kalian bisa lihat di tabnya Precision Boost Overdrive ini. Kalian lihat ada yang namanya Curve Optimizer. Ini saya nggak tahu apakah di motherboard lain juga namanya sama Curve Optimizer. Mungkin ada istilah yang berbeda. Kalian baca buku manualnya masing-masing nanti.
Mungkin tiap vendor beda-beda namanya. Kebetulan yang di Asus ini adalah Curve Optimizer. Ini kita pilih. Nah, kalau default itu pakai auto. Tapi yang settingannya kita mau gunakan ke all core. Kemudian kalian bisa lihat juga ini ada all core Curve Optimizer sign-nya, ini ada pilihannya ada negatif atau positif. Dan ada magnitude-nya dia. Magnitude ini dalam bentuk angka dari angka 0 sampai yang paling tinggi adalah 60. Nah, 80 nggak mau dia. Paling tinggi adalah 60. Nah, maksudnya bagaimana? Curve Optimizer ini cara bekerjanya hampir sama kayak offset voltage-nya CPU. Cuma Curve Optimizer ini baik untuk idle dan load. Jadi idle dan load sama-sama dia akan dipangkas atau dinaikkan tegangannya tergantung dari sign yang kamu gunakan. Kalau sign yang kamu gunakan negatif berarti dia kayak minus, offset minus. Kalau plus berarti offset plus. Kebetulan yang kita gunakan adalah value-nya 60. 60 ini maksudnya gimana? 60 ini maksudnya 60 mV. Jadi dia akan ada offset minus 60 mV baik untuk kondisi idle maupun load. Tiap prosesor akan punya value yang berbeda-beda tergantung prosesornya. Jadi kebetulan untuk Ryzen 5 7600 ini, value yang paling optimal yang kita sudah coba itu adalah di angka 60. Nah, jadi settingan kita ada 3 nanti untuk pengujian, auto, kemudian kita pakai Curve Optimizer minus 60, dan satu lagi adalah Curve Optimizer minus 60 ditambah phasing on. Nah, oke, sekarang kita akan membacakan ke kalian hasil pengujiannya kita ya. Sekarang karena ini tujuannya kita mau mengoptimalkan prosesor AMD ini, kita balik alur pengujiannya ya. Yang saya bahas terlebih dahulu adalah suhunya dulu. Di sini kalian bisa lihat ada hotspot temperatur dan GPU temperatur. Jadi hotspot temperatur dan GPU temperatur ini adalah sensor punyanya VGA. Kemudian kalau TCT/LT die temperatur itu punyanya CPU. Nah, kalian bisa lihat di Wildlife Extreme ini selama pengujiannya kita selama loop 10 menit, hotspot dan GPU temperatur tidak akan ada bedanya karena kita tidak mengoprek apa-apa dari VGA ini. Jadi kalau kalian mau lihat ini ada bedanya cuma selisih sekitar 0,4 derajat atau 0,5 derajat. Itu adalah karena begini. Jadi kalau kita dalam settingannya kita, kalau yang auto itu semuanya as it is, tapi kurva fan-nya dari VGA itu kita pakai kurvanya dari AMD. Sedangkan kalau kita pakai Curve Optimizer minus 60, itu kita pakai MSI Afterburner yang user define auto. Jadi yang fan-nya bergerak mengikuti load dari suhu VGA-mu ya. Di sini kamu bisa lihat antara kamu mau pakai auto atau pakai defaultnya AMD, itu bedanya nggak terlalu banyak kalau di Wildlife Extreme. Cuma kalau kita mau jabarkan lebih detail lagi, itu akan ada bedanya. Yang kurvanya kamu setel manual pakai Afterburner yang mengikuti panas, itu core clock-nya akan naik lebih tinggi sedikit daripada kurvanya AMD. Yang kita perlu garis bawahi adalah di sini. Kalau kamu melihat selama Dreampark Wildlife Extreme ini, kalau di CPU itu suhunya antara kamu pakai yang Curve Optimizer minus 60 ada di 57,2 derajat Celcius. Kalau yang auto ada di 57,9 derajat Celcius. Itu yang Wildlife Extreme stress test ya. Sedangkan kalau kita pakai SandBlaster 23, yang Curve Optimizer itu ada di 92,9 derajat Celcius. Yang auto itu ada di 92,1 derajat Celcius. Kalian semua pasti bertanya-tanya lah, berarti ini kan tidak ada gunanya Curve Optimizer minus 60 ini mas. Ya, kamu yang harus tahu begini, CPU-nya AMD ini kan kalau kamu lihat banyak konten-konten itu semuanya kan pada ngomong kalau by design AMD itu 95 derajat Celcius. Maksudnya bagaimana? Pengoptimalan sebesar atau sekecil apapun itu akan selalu diutilize oleh AMD. Tapi suhu bekerjanya dia akan selalu ke 95 derajat. Apapun itu coolingmu, apapun itu kondisi ruanganmu. Yang membedakan adalah pencapaian core clockmu nanti. Oke ya, suhunya sampai di sini ya. Tes pengujian suhunya itu. Jadi kalau maksimal temperaturnya nanti kalian bisa lihat di grafik ini juga kurang lebih 11-12 hampir tidak ada bedanya. Yang membedakan itu maksimum temperatur itu tidak terjadi secara terus-menerus ya, itu hanya spike yang terjadi selama beberapa periode waktu tertentu. Jadi itu hanya diambil yang nilai tertingginya dari 1 poin selama 10 menit pengujian itu. Mungkin akan ada spike-nya yang kelihatan mencolok sekali, cuma ya masih dalam, karena maksimum ya nggak akan terjadi selama 10 menit, jadi cuma spike-spike kecil-kecil aja, itu tidak perlu dikhawatirkan itu. Oke, jadi selama pengujian stress test ini selama 10 menit itu kalian bisa lihat di layar monitor kalian ini. Untuk idle-nya, ini yang paling kelihatan di idle-nya. Jadi ketika Curve Optimizer-nya auto itu ada di angka sekitar 100 voltan ya. Begitu kamu pakai Curve Optimizer minus 60, idle-nya dia ada di angka 68 voltan. Jadi 68 sampai 70 voltan lah. Turun 30 watt, jadi berkurang 30%.
Ketika load itu ada di angka 400 wattan dan curve optimizer minus 60 ada di angka 390 wattan. Jadi kalau loadnya dia nggak terlalu signifikan turunnya, cuma 10 watt. Tapi ketika idle turunnya lumayan 30%. Sebetulnya ini adalah penghematan yang lumayan ya kalau menurut saya ya, karena persentasenya kita memakai komputer, bukan kita ya. Nah, ini saya melihat dari sudut pandang saya sendiri ya. Kalau saya pakai komputer di rumah itu lebih banyak idle di desktop daripada begitu komputer nyala langsung main game. Itu saya jarang. Jadi kalau kalian tipikalnya sama kayak saya, tipikal bapak yang kerjanya cuma melihat komputer itu cuma lihat Excel, buka Facebook apa ya, ini idle akan punya efek yang lebih signifikan daripada tidak ada tuningnya sama sekali. Karena 30 watt itu lumayan, 30 watt kalau nyala 24 jam non-stop selama 1 bulan itu kira-kira 30.000 listriknya mungkin ya. 30 sampai 50 ribuan lah, lumayan lah, bisa buat beli pentol itu. Kalau loadnya hampir tidak ada bedanya, jadi bedanya ada di sini. Kalau kamu pakai curve optimizer dan tidak pakai curve optimizer, idle-nya yang paling kelihatan. Nah, sekarang kita beralih ke hasil pengujiannya Cinebench dulu, yang R23. Kamu bisa melihat ini ya. Kita ngelihat dulu ke hasilnya. Hasilnya kalian bisa lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan kalian itu bedanya yang curve optimizer sama enggak. Karena ada peningkatan. Kenapa kok ada peningkatan? Nah, sekarang kita akan jabarkan di sini. Kamu bisa lihat di core clock dari Ryzen 5 7600 itu. Tanpa kamu melakukan overclock, hanya melakukan curve optimizer minus 60, kalau kita menjalankan curve optimizernya minus 60 itu core clock average-nya dia ada di 5,1 giga, 5124. Sedangkan kalau kamu pakai auto itu hanya di 4,8. Jadi itu menjawab pertanyaan atau kenapa kok suhu operasional kerjanya masih sama, tetap sama di 90-an, tapi skornya berbeda. Karena yang pakai curve optimizer 60, core clock-nya dia nambah. Kalau maksimum core clock-nya dia ada di 5150 dan 4846. Jadi tidak jauh berbeda ya. Nah, kemudian kita beralih lagi ke tabel berikutnya. Package power. Kamu bisa lihat antara curve 60 dengan yang auto. Package powernya itu juga kurang lebih sama. Karena dia prinsipnya AMD itu optimalisasi apapun yang kamu lakukan, dia akan jalan ke TDP-nya dia gitu. Jadi desain TDP-nya dia akan jalan ke sana gitu loh. Maksimal di 95 derajat itu dia akan achieve apapun yang terjadi. Jadi kalau kalian tanya ke kita, lebih baik mau pakai curve optimizer atau di overclock manual, jadi plus minus. Ini edukasi yang saya berikan ini adalah edukasi for dummy ya, jadi kamu tidak perlu belajar overclocking yang aneh-aneh. Kamu tinggal pakai curve optimizer minus 60 selesai dapat angka segini. Kamu bisa ngeset itu jadi multiplayernya kamu kali 51 atau kali 52 itu bisa. Tapi kan kamu harus mencari lagi tegangannya dia stabil di angka berapa. Kalau curve optimizer kita nggak usah cari tegangan, nggak usah kali multiplier berapa, pokoknya coolingmu mampu menjalankan prosesor dengan optimal, dia akan jalan ke 5,1 seperti yang di grafik ini. Nah, jadi kira-kira curve optimizer gambarannya kemana, kalian sudah ada gambaran. Core clock-nya dia akan bertambah tinggi, tapi suhu operasionalnya sama. Kalau buat saya, meskipun suhunya tetap sama-sama panas, tapi clock-nya nambah, itu namanya optimalisasi. Dan yang kalian perlu ingat, Cinebench dengan Wildlife itu harus kalian bedakan. Cinebench ini kalau kalian menggunakan komputer ini untuk bekerja desain 24 jam non-stop, itu kira-kira load kerjanya seperti itu. Tapi kalau Wildlife itu kira-kira untuk gaming di angka-angka segitu. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke 3D Mark ya. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian. Ini adalah hasil-hasilnya dari pengujian 3D Mark ini. Saya hanya akan menyampaikan, menggarisbawahi apa yang perlu saya komentari. Kalau yang saya tidak mengomentar apa-apa, berarti tidak ada perubahan antara kamu pakai curve optimizer dan tidak. Nah, oke, kalian bisa lihat di Verstrike itu overall score-nya antara yang curve optimizer 60 dan auto. Kalian bisa lihat overall score-nya dari 40.608 untuk yang curve optimizer-nya 60. Sedangkan yang auto ada di 41.029. Jadi yang auto lebih tinggi daripada curve optimizer. Cuma dalam marginal error kalau menurut saya ya, selisih segini nih ya, nggak terlalu signifikan sekali, cuma 1%. Kemudian di timespace juga terjadi hal yang sama. Jadi kalau untuk pengujian benchmark sintetis, kira-kira curve optimizer dengan auto hampir tidak ada bedanya. Oke, sekarang kita berlanjut ke pengujian game. Karena kita pakai 6900 XTX, kita tidak mungkin menguji menggunakan resolusi 90p. Jadi resolusi yang kita gunakan adalah 2K. Jadi kita bisa pakai 4K. Cuma kalau 4K itu nanti
bottleneck-nya akan lebih ke graphic card daripada ke overall sistemnya. Jadi kita pakai yang 2K. 2K ini kalau menurut saya kompromis antara CPU dan GPU yang ada di tengah-tengah lah, yang lumayan lah. Nah, kalian bisa lihat di layar monitor kalian grafiknya seperti ini. Jadi antara curve optimizer menyala dan tidak menyala, sekali lagi karena ini 2K, jadi bottleneck-nya sudah mulai lari ke GPU. Kalian bisa lihat average-nya itu kurang lebih hampir semuanya sama. Tapi kalau kalian melihat di 1% low-nya, itu akan kelihatan bedanya antara yang auto dengan curve optimizer-nya nyala. Kalau kalian turunkan resolusi ke 90p, ini pasti akan kelihatan hasilnya lagi. Jadi yang curve optimizer pasti akan lebih kenceng daripada yang auto. Karena resolusi semakin rendah, bottleneck-nya akan lari ke GPU, ke CPU, bukan ke GPU. Ada lagi satu metode yang bisa kita lakukan di 2K ini sebetulnya, itu pakai 0,1% low. Cuma kan 0,1% low itu jadi agak nggak masuk akal karena kayak kita mencari celah dari sistem yang sudah sempurna ini gitu loh. Kamu mencari lemotnya di mana, itu agak nggak masuk akal. 0,1% low, 1% low itu apa? Itu adalah stuttering yang akan terjadi di sistem yang sudah cepat seperti ini. Kan kalau sistemmu sangat cepat sekali kan kamu tidak akan menemukan stuttering. Kalau 0,1% low itu ya berarti 0,1% dibagi 100 lagi, 0,001. Dari sekian banyaknya kamu bermain game selama berapa jam, itu stuttering yang akan terjadi dalam interval waktu itu kan nggak masuk akal juga gitu loh. Jadi angkanya seperti ini, kalian bisa lihat di 1% low kalian akan melihat ada peningkatan. Untuk average-nya kurang lebih hampir sama kecuali di game-game yang memang CPU bonding ya. Contohnya adalah Forza Horizon, kemudian Hitman 3, itu CPU bonding. Jadi kalian bisa lihat untuk average-nya itu ada naik, tapi overall semuanya rata-rata 1% low-nya naik semua. Kemudian kita beralih ke yang ray tracing. Di ray tracing pun kita juga mengalami hal yang sama seperti ketika tanpa ray tracing. Kemudian kita menggunakan setting yang paling terakhir kita, ray tracing dengan FSR, kalau gamenya ada FSR-nya. Nah, oke, sekarang kita lihat di tweaking kita yang terakhir ya. Jadi kamu bisa lihat tadi kita ambil contoh gamenya Shadow of the Tomb Raider ya. Kalau kamu lihat di resolusi 2K, itu dia baik dengan curve optimizer on atau off, itu average-nya sudah ada di 169 fps-an ya. Kemudian kalau kita 2K dengan ray tracing itu ada di 102 fps-an. Sekarang tweaking terakhir yang kita lakukan adalah kita pakai curve optimizer minus 60 ditambah phasing on. Phasing on itu maksudnya apa? Jadi phasing on itu FPS di game itu akan dilimit ke 60 fps. 60 fps itu berarti 60 Hz, berarti 60 frame per second. Apapun yang terjadi dia akan menampilkan angka 60 itu. Yang kita gunakan itu pakai settingan yang tidak pakai ray tracing ya. Jadi supaya kamu langsung kelihatan bedanya ya. Kita langsung bisa melihat bedanya. Kalau kamu melihat di sini adalah konsumsi dayanya. Jadi dari curve-nya yang auto itu konsumsi dayanya kalau kita pakai wattmeter ya itu ada di 422,5 watt total overall sistem ini. Kemudian kita kalau pakai curve minus 60 itu ada di 411,5 watt. Jadi turun sekitar 11 wattan. Kalau kita pakai curve minus 60 ditambah phasing on, kamu bisa lihat dayanya turun jadi 174,5 watt. Ini nggak main-main kalau kita bicara mengenai optimalisasi dan efisiensi sistem. Dari 400 watt ke 170-an watt. Lumayan itu, berarti berapa persen itu ya? Keluar mini kalkulator ya. Sih kok, ono Excel lagi gampang. Nah, jadi sudah dihitung ya. Ini pakai rumusnya Excel itu turunnya kira-kira 58% konsumsi dayanya. Jadi kalau kamu tanya, "Bang, ngapain Mas punya komputer canggih-canggih main cuma 60 fps?" Ya saya kembalikan pertanyaannya ke kalian. Nah kira-kira kalau 60 fps sama 120 fps, apakah mata kamu bisa membedakan hal itu? Kan enggak. Yang bisa membedakan kan karena kamu pasang counter fps di kiri atau kanan atau tengah atau bawah atau manapun itu. Kecuali kamu e-sport player yang pro gamer loh ya, yang dimana fps itu akan menentukan antara latensimu dan teman-temannya itu. Itu memang ada bedanya. Tapi kalau kita casual gaming yang main cuma game gini cuma buat pansos, apalagi mainanmu cuma apa itu Genshin Impact, nah tambah nggak ada gunanya itu. Apa kalau nggak main Cyberpunk, main apa, kan kamu nggak butuh yang FPS-nya tinggi untuk apa gitu loh. Kecuali memang ya saya maunya yang FPS-nya tinggi ya sudah, kalau FPS-nya tinggi ya listriknya segitu. Nah sekarang saya akan menjelaskan kenapa kok dengan phasing on itu konsumsi dayanya hanya 174 watt itu. Jadi kamu bisa lihat di tabel berikut ini adalah average dari CPU clock dan GPU clock-nya. Ketika kamu pakai curve auto, curve minus 60, dan curve minus 60 plus phasing, kamu lihat CPU clock-nya itu ya.
curve auto dan minus 60 itu ada sama-sama dari 4,8. Kemudian ketika kamu curve minus 60 tambah phishing, itu dia turun jadi 4,4. Berarti intinya apa? Ini game yang menurut saya CPU bonding. Kenapa? Karena begitu core clockmu turun, skoremu akan turun. Sama, phishing on, FPS-mu turun, core clock-nya turun. Berarti kan dia mengikuti. Kemudian kamu bisa lihat di GPU clock-nya dia. Ketika dia curve-nya auto minus 60, kira-kira ada di angka 2,1, 2,2 giga ya, kurang lebih sama ya. Tapi begitu kamu nyalakan phishing on, itu average GPU clock-nya ada di 760,8 MHz. Untuk memory clock-nya dia nggak akan turun, tetap sama. Yang membedakan adalah average GPU clock-nya dia. Jadi yang membuat dia benar-benar banyak sekali turun konsumsi dayanya itu adalah baik dari CPU maupun GPU. Kamu bisa lihat di sini untuk package powernya CPU itu kamu bisa lihat itu ada di angka turunnya hampir separuh. Begitu pula dengan GPU clock-nya dia juga sama. GPU package-nya juga sama, kurang lebih sama. Nah oke, nanti setelah ini kita akan kasih kalian footage-nya, game-nya ketika kamu pakai curve optimizer minus 60, curve optimizer minus 60 ditambah phishing on. Jadi supaya kalian mengerti bedanya antara 100 fps, 160 fps yang dioptimalisasi dengan phishing on. Nyaman atau tidak nyaman kamu bermain game, kamu bisa lihat di video berikut ini. Nah, kalian bisa lihat ya, perbedaannya antara 160 fps, 100 fps, dan 60 fps itu bagaimana. Jadi, kalau buat saya selama di atas 30 fps itu mata kita sudah mulai agak susah membedakan ya. Ya mungkin 45 lah, di atas 45 kita sudah susah membedakan. Tapi kalau di bawah itu kita akan mengerti antara game itu nge-lag dan tidak nge-lag, stuttering atau tidak stuttering. Yang saya mau omongkan ke kalian adalah ketika phishing on itu penghematan yang bisa kalian lakukan seperti ini. Bijaksananya kalau kalian pakai Mini ITX yang casingnya kecil-kecil, ini ya nggak kecil, ini casing yang lumayan gede, ini ukurannya sekitar 13 literan lah mungkin ini. Jadi kalau kalian tahu pembandingnya, kalau kalian ingin tahu pembandingnya, galonnya Cleo itu 19 liter.
Ini 13 liter volumenya. Jadi kira-kira kalau kamu pakai case yang kecil kayak gini, mana yang harus kamu utamakan? Kamu ingin performa atau kamu nggak peduli dengan panasnya gitu loh. Jadi bijaksananya kalau kalian punya mini ITX seperti ini, yang ada di kepala saya kalau saya mau main game, saya akan mengejar performanya mendekati konsol. Kalau mendekati konsol ya otomatis facing saya nyalakan. Tapi kalau mau resolusi 1080p, 2K atau 4K ya itu tergantung kamu punya monitor berapa di rumah dan hardware-mu seperti apa. Kalau hardware-nya mampu 4K ya silakan, tapi kalau hardware-nya nggak mau 4K ya 90p aja udah cukup. Jadi facing-nya kalau nyala dia akan semakin hemat dan lebih dingin. Kalau lebih dingin otomatis apa? Ini jauh lebih tidak berisik daripada kalau kamu jalankan dia full power tanpa ada limiternya. Jadi kalau kamu main di ruang tamu ya kalau menurut saya sih main di ruang tamu kalau kamu punya sound system yang bagus ya bunyi fan ini tidak akan mengganggu kamu. Tapi kalau kamu pakai sound systemnya dari TV ya kamu pasti akan terganggu, itu pastinya kalau itu. Jadi kalau saya lebih mementingkan kenyamanan dan kenyamanan saya dalam bermain game sih. Amannya apa suhunya dingin, nyamannya apa nggak berisik kena fan. Itulah bedanya kita mau pakai efisiensi curve optimizer dengan facing on atau tidak. Nah oke, jadi konten kita dalam merakit mini PC AMD dan mengoptimalkan mini PC ini sampai di sini. Jadi pilihannya kalian mau pakai curve optimizer atau tidak, mau pakai facing on atau tidak, itu kembali ke kalian. Dan kalian perlu ingat ya, semua yang kita apply di sini ini bisa dijalankan di prosesor AMD baik yang X maupun yang non X, curve optimizer itu. Asalkan BIOS kamu mendukung feature itu. Tapi rata-rata kayaknya yang AM5 semuanya ada. Semoga edukasi kali ini bermanfaat buat kalian. Jadi kalau kalian, pesan saya sih, kalau kalian yang punya mini ITX seperti ini, hardware-nya disesuaikan dengan case-mu, suhu ruanganmu, dan peruntukannya untuk apa. Jadi kalau kamu pakai mini ITX seperti ini, kamu jalankan curve optimizer-nya on, berarti productivity-mu akan bertambah. Kamu tidak jalankan curve optimizer pun tidak masalah. Tapi productivity-mu tidak nambah, karena suhu yang dihasilkan dari prosesor tetap sama. Kayak tadi kita lihat di grafik itu. Nah, kenapa kok kita hari ini kita build pakai 6900 XT? Karena kita ingin tahu, kita ingin mencoba kalau kita membuat mini ITX dengan spek yang agak di luar nalar kayak gini, yang biasanya sering dipakai oleh anak-anak di komunitas itu, sebetulnya logis atau tidak, masuk akal atau tidak. Nah, jadi semoga konten hari ini menjawab rasa penasaran dan ingin tahu kalian, dan semoga kalian belajar sesuatu mengenai curve optimizer ini dan facing on. Nah, oke, seperti biasa, saya akan selalu menunggu perdebatan mengenai facing on dan off. Curve optimizer ada gunanya atau tidak ada gunanya, mending di overclock, mending di downclock, silakan dibahas di komentar ini. Nanti kalau misalnya ini keluar hari Senin atau Rabu atau Sabtu, kita akan bahas di live berikutnya. Jadi tim mendang-mending silakan join ke live, oke? Buat kalian yang senang dengan konten hari ini, yang terbantu dan tercerahkan mata batinnya karena konten hari ini, jangan lupa kalian klik like dan subscribe, dan share konten ini ke teman-teman kalian, terutama teman-teman kalian yang sering membuat mini ITX dengan spek yang di luar nalar, supaya mereka tercerahkan bagaimana cara menjinakkan panasnya mini ITX ini, oke? Dan jangan lupa, kita Ars ID Media, kita semua eksis di semua sosial media. Kalian tinggal cari aja pakai nama Ars ID Media, kita semua ada di sana, oke? Oke, demikian konten hari ini. Saya Hani undur diri dulu, sampai jumpa di konten kita berikutnya. Bye-bye.